Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Puji Tuhan, saudara yang kasih, kita sedang berbicara tentang bertindak untuk mengambil warisan berkat-Mu. Haleluya. Bilang di kiri kanan, ambil tindakan. Come on. Nah, saudaraku, untuk mengambil tindakan apa yang Tuhan siapkan bagi kita, maka milikilah iman untuk mewarisi warisan kita di dalam Kristus. Tanpa iman kita tidak dapat mengambil apa-apa. Karena anugerah menyediakan, iman mengambil. Bisa katakan demikian kamu? Yes. Anugerah menyediakan, iman mengambil. Karena itu saudara yang kasih, iman seperti api yang menyala-menyala. Iman seperti mesin yang berputar, yang menghangatkan kita, memanaskan kita, sehingga kita tidak tinggal diam, tapi kita melangkah. Di dalam Alkitab ada satu suku yang namanya suku Asher. Suku Asher menerima dua nubuat yang kuat, yang penuh dengan berkat-berkat yang tidak dapat mereka miliki sepenuhnya. Bagi orang percaya saat ini adalah berkat-berkat yang telah ditebus oleh Tuhan kita Yesus bagi kita melalui salib, dan yang harus kita terima dengan iman. Semua berkat, semua yang kita butuhkan sudah Yesus beli untuk kita. Haleluya. Tebus artinya beli. Tebus artinya apa saudara? Dia beli untuk saya dan saudara. Yang dibutuhkan adalah iman untuk mengambil apa yang telah Dia beli untuk kita. Ada dua nubuat di dalam Alkitab. Yang pertama, nubuat Yakub. Yakub bernubuat tentang Asher di dalam Kejadian pasal 49 ayat yang ke-20. Asher makanannya akan limpah mewah, dan ia akan memberikan santapan raja-raja. Yakub menyatakan keadaan Asher atau kepada Asher. Asher itu seperti roti, atau roti dari Asher itu akan berlimpah, dan ia akan menghasilkan makanan-makanan yang lezat untuk raja. Anda bisa bayangkan, raja makan dari Asher. Bukan Asher makan dari raja, tapi apa? Raja makan dari Asher. Bapak Ibu Saudara yang kasih, berkat Tuhan tidak memandang kedudukan. Berkat Tuhan tidak memandang jabatan. Iman. Kalau Anda punya iman, Anda bisa makan yang terbaik. Suku Asher memiliki jatah tanah yang sangat kaya di sepanjang pantai Mediterania. Tanah itu termasuk yang terkaya dan paling subur di seluruh Israel, dan mampu menghasilkan makanan yang layak untuk seorang raja. Allah bermaksud agar Asher mengalami kelimpahan dan kemakmuran, menyediakan bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tapi juga untuk saudara-saudara mereka. Kemudian nubuatan yang kedua, yaitu nubuatan Musa. Musa bernubuat tentang Asher dalam Ulangan pasalnya yang ke-33 ayat 24. Tentang Asher ia berkata, atau ia bernubuat, diberkatilah Asher di antara anak-anak lelaki, biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya, dan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Asher mendapatkan berkat rohani jasmani, berkat natural, dan berkat supernatural. Karena mencelupkan kaki dalam minyak,
Minyak itu berbicara tentang pengurapan dan juga melambangkan Roh Kudus yang menunjukkan bahwa Asher dimaksudkan untuk berjalan dalam perkenanan ilahi dan pengurapan ilahi. Jemaat Tuhan, Anda bisa melihat di sini bahwa berkat Tuhan ini sangat lengkap, utuh dan sempurna. Lengkap, utuh dan sempurna. Berkat Tuhan itu bagaimana Bapak Ibu Saudara? Lengkap, utuh dan sempurna. Katakan, itu untuk saya. Amen. Di dalam Hakim-Hakim pasal yang pertama ayat 31-32 kisah tentang Asher. Suku Asher tidak menghalau penduduk Ako, penduduk Sidon, serta Ahlab, Aksib, Helba, Afek, dan Rehob. Sehingga orang Asher itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli negeri itu, sebab orang-orang itu tidak dihalaunya. Meskipun ada janji yang luar biasa dalam Hakim-Hakim yang barusan kita baca, Hakim-Hakim 1 ayat 31-32, memberitahu kita, dan Asher tidak mengusir penduduknya. Mereka tidak mau repot-repot memiliki tanah itu. Mereka membiarkan para penghuni liar itu tetap tinggal, memilih untuk tinggal bersama musuh daripada memiliki warisan mereka sepenuhnya. Mereka bilang, ya kalau mau miskin, biar asal masuk surga. Jadi mereka pikir masuk surga dengan miskin gak apa-apa. Padahal Tuhan mau kamu masuk surga sambil sehat, bergizi. Udahlah, walaupun saya sakit asal masuk surga. Padahal kesembuhan ada pada mereka. Ingat, kemiskinan, kemelaratan, stres, dan berbagai macam persoalan adalah musuh yang harus kita halau. Amen. Jangan biarkan musuh diam bersama dengan kita. Katakan, kemiskinan adalah musuh saya. Katakan, kekurangan adalah musuh saya. Penyakit adalah musuh saya. Saya tolak dalam hidup saya. Amen. Kenapa? Tuhan sudah membayar untuk saya dan saudara. Kesehatanmu sudah lunas, bukan karena BPJS, karena darah Yesus. Tapi akan bijak kalau kamu bayar BPJS. Karena seperti mobil bawa ban serep, itu bukan tidak beriman, itu bijaksana. Kalau Anda punya kartu BPJS, hidup itu akan menolong Anda ketimbang 10 tahun tidak bayar, begitu mau operasi Anda harus tebus 10 tahun, itu cukup mahal. Dan memang Tuhan sediakan, cuman Anda mesti bergumul karena Anda memelihara kekurangan dan kekhawatiran sehingga tidak mau bayar BPJS yang hanya mungkin 80, 90 atau 125 ribu untuk satu keluarga. Itulah sebabnya saudara kekasih, jangan biarkan musuh bercokol, jangan ternak musuh, jangan memberi makan kepada musuh. Matikan musuh saudara, keringkan dia dan katakan amen. Harus repot saudara yang kasih. Mesti pakai baca firman, doa puasa, thanking, patah. Ya. Kalau kamu tidak mau lakukan itu, gak usah pakai tangan, gak usah pakai kaki, gak usah pakai mulut, gak usah pakai telinga, semua tidak usah pakai. Nah kalau kita tidak punya panca indera, binatang lebih baik. Itulah sebabnya harus repot. Bilang kiri kanan, harus repot menaklukkan musuh. Come on. Saudara pilih repot atau naik di kayu salib? Saya pilih repot. Karena kayu salib tidak ada orang bisa menanggungnya kecuali Yesus Kristus. Dengan melakukan itu, mereka membuang berkat-berkat yang seharusnya menjadi milik mereka. Gara-gara tidak mau repot, gara-gara tidak mau doa puasa, gara-gara tidak mau memberikan persembahan, pokoknya semua yang tidak mau repot, Anda sedang menutup berkat. Dengan kata lain, Anda membiarkan musuh kekurangan, musuh penyakit, musuh kegalauan, kekhawatiran, semuanya tinggal bersama dengan saudara. Saya mau umumkan bahwa keluarga Victor Community adalah keluarga Allah. Amen. Kita tidak tinggal terima musuh. Bilang di kiri kanan, rumah saya tidak terima musuh. Come on. Rumah hati saudara, rumah hidup saudara, rumah keluarga saudara. No accept the enemies. Haleluya. Bukan no smoking saja, tapi no accept the enemies. Haleluya. Tanah Asher itu meliputi wilayah Tyrus, Tirus, dan Sidon.
Disinilah Nabi Elia bertemu dengan perempuan dan putranya yang hampir kehabisan makanan dan mati kelaparan selama masa paceklik. Tanah yang dimaksudkan oleh Allah untuk menjadi sumber berkat yang luar biasa telah menjadi tandus di mana penduduknya menghadapi kelangkaan dan berjuang untuk bertahan hidup. Kelangkaan makanan dan berjuang untuk mendapatkan kehidupan. Dan semua ini karena suku Aser tidak secara aktif memiliki warisan yang diberikan Allah kepada mereka. Itu dengan kata lain begini, kalau Anda menahan berkatmu, Anda akan menyulitkan orang lain. Karena Tuhan memberkati saya dan saudara, agar orang lain juga menikmati berkat Tuhan, agar mereka juga cemburu untuk mau mengalami Tuhan. Haleluya. Katakan, saya diberkati agar orang lain diberkati. Come on. Aser kenapa tidak kenapa mereka mendapat kekeringan di tanah Sidon dan Tiros? Gara-gara Aser tidak mau repot-repot. Saya berdoa supaya kehadiran VLC di kota Kupang memberkati kota ini. Haleluya. Paling tidak mendoakan wali kota dan jadi. Amin. Amin. Paling tidak kita ada di Indonesia bisa kontribusi menyumbangkan sebuah lagu. Anak Indonesia hebat. Amin. Karena itu nubuat, saudara kekasih. Paling tidak seperti itu. Dan nanti ada bonus-bonus lain yang Tuhan beri. Taruh tangan di dada, katakan, saya ada untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Amin. Kita mesti punya wawasan. Karena lihat, itu Aser berkaitan dengan sebuah tanah, sebuah lokasi, sebuah daerah, sebuah kota. Saudara jangan pernah anggap enteng berkat Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Tuhan memberkati kita agar kita mempermuliakan nama Tuhan di negeri di mana Tuhan tetapkan untuk kita hidup dan bertumbuh. Haleluya. Tanah yang dimaksudkan itu adalah kehidupan yang Tuhan janjikan kepada kita. Amin. Dari semua itu, semua ini karena suku Aser tidak secara aktif mereka melakukan apa yang menjadi bagian mereka. Saudara yang kasih, kita ingin jalannya jelas sebelum kita melangkah maju. Nah, kadang-kadang orang tidak mau repot-repot karena aduh, uang tidak cukup, skill tidak cukup, peluang tidak ada promosi, tidak ada orang yang bisa neko-neko kasih kita. Sepertinya jalan tertutup. Karena kita ingin jalannya sudah terbuka, mulus, sudah jalan tol, baru kita mau lewat. Namun jalan Tuhan adalah agar kita mengambil langkah pertama dengan iman. Katakan langkah iman. Apa saudara? Langkah. The step of faith. Itu adalah jalan Tuhan. Bahkan ketika kita tidak dapat melihat ke depan. Kemarin ketika mereka lagi siap-siap saudara kekasih untuk launching memberi makan gizi untuk memberikan gratis bergizi untuk Indonesia. Ibu Mesa langsung posting kita punya video 20 tahun yang silam kita sudah beri makan di sekolah saudara kekasih. Viral langsung 200.000 tiba-tiba yang 7 dan mereka Prabowo Gibran, saudara kekasih. Kenapa? Karena mereka bilang, bagaimana mungkin dia kasih makan 3.000 orang? Disiap kalau 3.000 orang makan jam 9 pagi, berarti dia mau masak jam 9 malam. Kalau masak jam 9 malam, pagi itu makanan sudah dingin. Kalau makanan sudah dingin, mudah basi. Dan mudah basi itu bukan gizi, itu penyakit. Alangkah baik kita bikin dapur sendiri, angkat staf sendiri, lalu 30 menit sebelum sajikan itu sayur, masak. Haleluya. Simple, praktis, 100-200 orang, dikelola sendiri, no project, no neko-neko. Semua sehat, tapi gak apa-apa. Saya percaya 20 tahun yang lalu, Tunas Bangsa lakukan sebagai nubuat untuk Indonesia. Amin. Satu ingat satu hari waktu saya datang, berjumpa dengan Bapak Victor Lasberat, gubernur waktu itu, bukan presiden, gubernur waktu itu. Datang hari Rabu mereka bilang, oh this is an English day. Ini hari Rabu, ini hari bahasa Inggris. It's okay. Saya bilang saya, kita mau foto. Tidak mau bahasa Inggris, kita mau foto aja. Jadi akhirnya, karena kita tidak bisa bahasa Inggris, kita mau foto, jadi kasih masuk saudara kekasih. Begitu masuk 2 jam saudara kekasih. English speaking. Semuanya dalam bahasa Inggris. Pak Victor, hey, bosan tahu dari mana? Pak, kita sudah punya English service 12 tahun yang lalu. Victor baru mulai bahasa Inggris day hari Rabu, kita sudah 12 tahun yang lalu. Kenapa? Karena iman menaklukkan dunia ini. Amin.
Saudara, ini yang harus terjadi. Victory Life Community adalah orang-orang beriman. Victory Life people, you are faith people. Kita tidak tunggu jalan terbuka, tapi katakan langkah pertama menentukan segalanya. Come on. Kadang-kadang orang tidak mau menikah, hanya karena belum ada rumah, belum ada ini, belum ada itu. Atau juga yang agak sedikit lebih rendah sedikit kualitasnya. Beto mau menikah, mau bertengkar di sana. Emangnya lu menikah untuk bertengkar? Itu bertengkar kan persoalan mereka, itu dunia mereka sendiri. Ngapain kamu menikah tidak mau menikah gara-gara orang lain bertengkar? Menikah aja kalau memang Tuhan suka untuk kamu. Karena ada banyak orang punya motor, mobil, rumah, mau cari jodoh pun tidak dapat, ketemu kambing. Maksudnya sate kambing. Oke, jadi jangan tunggu jalan terbuka. Kalau sudah ada tuntunan Tuhan, kalau minyak itu panas, lepaskan tahu pasti jadi. Atau lepaskan kerupuk pasti jadi. Kalau Anda ambil langkah pertama, gereja ini kalau saya tidak ambil langkah pertama, kita tidak menikmati semua hari ini. Karena saya ambil langkah pertama, saudara dukung, sesuatu terjadi. Amin. 20 tahun yang lalu kita sudah bikin banyak hal-hal yang prophetic. Dan hari-hari ini kita mulai melihat satu demi satu Tuhan mulai kita. Saya percaya satu kali nanti dapur-dapur gizi itu ada di setiap sekolah. Saya yakin. Karena nggak mungkin itu dijadikan proyek. Dalam bagian pasal yang sama di mana Tuhan memerintahkan Yosua untuk memiliki tanah itu, dia melanjutkan dengan meyakinkan Yosua bahwa tidak ada seorang pun yang akan dapat berdiri di hadapanmu seumur hidupmu seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau seperti yang tertulis dalam Yosua 1 ayat yang ke-5. Saat kita melangkah maju dengan iman, Tuhan berjanji untuk menyertai kita, membimbing kita, memastikan bahwa tidak seorang pun akan berdiri di hadapan kita. Artinya berdiri, artinya tidak ada halangan yang terlalu kuat. Haleluya. Tidak ada gunung yang terlalu tinggi. Tidak ada banjir yang terlalu deras untuk tidak dapat dilewati. Tidak ada kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh Tuhan. Haleluya. Tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh Tuhan. Tidak ada benang kusut dalam pernikahan yang tidak dapat diluruskan oleh Tuhan. Ini tidak berarti bahwa kita tidak akan menghadapi tantangan. Namun bahkan dalam menghadapi kesulitan, kita dapat yakin mengetahui bahwa Dia menyertai kita sama seperti menyertai Yosua. Haleluya. Katakan, kalau Tuhan menyertai Yosua, Tuhan menyertai saya. Come on. Kalau Tuhan menyertai. Oke, ganti nama orang di kiri atau kanan saudara. Kalau Tuhan menyertai Yosua, Tuhan menyertai Ibu Ispelokila dan rombongannya. Amen. Haleluya. Coba katakan haleluya, come on. Saudara yang kasih, saudara sedang makan makanan yang sangat bergizi pagi hari ini. Ini makanan gratis dari Tuhan Yesus untuk saya dan saudara. Amin. Saudara mesti respon. Lihat. Tidak ada orang tuh artinya yang bertahan, artinya yang menahan, artinya ada yang coba-coba tapi tidak dapat menahan. Ada penyakit yang coba datang tapi tidak akan membunuh kita. Haleluya. Ada kemiskinan yang datang tapi tidak akan memiskinkan kita. Ada kekurangan yang datang tapi tidak akan membuat kita berkekurangan. Haleluya. Ada gelap tapi tidak menggelapkan kita. Amen. Ketika Tuhan mengarahkan kita, bimbingannya datang dari dalam diri kita. Saudara mesti tahu ini. Coba taruh tangan sini, katakan, bimbingan Tuhan datang di dalam batin saya. Come on. Ini sangat penting, saudara dan kasih. Yeremia pasal 31 ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka dan menuliskan di dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi Tuhan menulis dalam loh hati kita, pikiran kita, di dalam batin kita. Yeremia 33 ayat 31 ayat 30 memberitahu bahwa Tuhan menulis instruksinya di dalam hati kita. Jadi instruksi itu artinya perintah. Ayo lakukan ini,
Jangan bikin itu. Ayo beli ini. Ayo bikin ini. Usaha ini. Ayo piara ini. Ayo bikin ini. Ayo jangan makan itu. Ya makan ini saja. Jangan makan siapa. Tapi makan apa saja. Amin. Tuhan memberi instruksi. Terjemahan the law itu, hukum itu adalah arahan-arahan. Tuhan taruh di hati kita. Ya. Makanya hati nurani adalah teman yang paling baik dalam hidup kita, karena dia tidak akan menyesatkan kita. Bully kita tidak pernah. Our best friend is our heart. Katakan, hati nurani saya teman baik saya. Come on. Ya. Kenapa? Karena disitulah Tuhan menulis firman-Nya. Tuhan menulis instruksinya. Sebagai seorang suami diinstruksikan demikian. Seorang istri, seorang anggota DPR diinstruksikan begini. Seorang polisi diinstruksikan. Seorang karyawan, seorang polisi, petani, seorang peternak, seorang tukang bangunan, tukang listrik, apapun juga saudara kasih, tukang insinyur pun dia memberi instruksi di hati saudara. Ini harus kita tangkap. Sebab kadang-kadang saudara kasih kita dilewatkan dengan peluang-peluang karena kita menolak nasihat Tuhan di dalam hati kita. Cara untuk terbiasa menerima nasihat Tuhan yaitu terbiasa membaca firman. Amin. Karena Tuhan tidak nasihat kita lewat koran Pos Kupang atau Jakarta Post atau lewat Facebook. Tuhan melalui firman-Nya. Oke? Amsal 11 ayat 14. Bila tidak ada nasihat, jatuhlah rakyat atau liarlah rakyat. Tetapi jika penasihat banyak, keselamatan akan datang, berkat akan datang, keuntungan akan datang. Siapa yang tidak mau selamat? Siapa yang tidak mau berkat? Semua mau, bukan? Ya. Maka kita harus menerima nasihat. Nah, jadi tadi dari Yeremia 31 nasihat itu datang dari hati nurani kita yang dituliskan oleh firman. Sekarang ada konfirmasi nasihat yang datang dari orang bijak, the wise man. Orang bijak yang dimaksudkan dalam Amsal ini bukan sekedar yang lebih berpengalaman atau mungkin punya titel 7 begitu, saudara, atau 8 atau 3 minimal. Bukan. Walaupun diperlukan orang-orang yang pintar bergelar atau juga yang ahli di bidang tertentu. Tapi orang yang berhikmat ilahi itu lebih besar daripada hikmat manusia. Jadi kita harus mencari orang-orang yang dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan seperti Yusuf, saudara lihat. Yusuf, dia orang biasa tapi roh Tuhan ada pada dia. Sehingga dia beri nasihat kepada Firaun. Dan Firaun mempercayai nasihatnya dan sukses ketika kelaparan itu datang. Jadi kita memang perlu orang-orang yang skillful atau capable di dalam bidang pendidikan. Kita perlu narasumber dari orang-orang yang tahu di bidang pendidikan, di bidang teknik. Oke, itu semua nggak ada masalah. Tetapi yang lebih satu lagi yang perlu kita tambahkan, yaitu menerima hikmat dari orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Allah untuk memberi. Kenapa? Karena pengetahuan terbatas, skill terbatas. Tapi roh Tuhan tidak terbatas. Itu alasannya. Sekarang ilmu apa yang bisa membuat orang jalan di atas air? Mau lebih dahsyat lagi, ilmu apa yang bikin tembok dari air? Enggak ada kan? Kecuali firman Tuhan. Jadi carilah orang-orang yang punya kemampuan spirit. Yang mungkin orang itu hanya STH atau mungkin juga orang biasa aja. Amin. Amin. Saya ingat Ibu Messi baru guru 8 tahun, bersaing dengan guru yang sudah tugas 40 tahun, saudara guys. Ibu Messi pukul rata semua tidur, saudara. Ibu Messi mulus masuk istana. Hanya 8 tahun. Kenapa? Karena hikmat. Tidur malam, Ibu Messi bangun. Pak, Tuhan kasih tau beta bikin sudah. Ambil alat ini, bikin alat peraga. Presentasi menang, juara 1. Beberapa teman sini juara juga kan. Ada Iwan Deku, mereka juara. Orang-orang, mereka orang biasa, tapi kita punya. Coba buka tangan, katakan begini. Saya perlu hikmat dari Allah sendiri. Mulai orang-orang yang saya percayai. Come on.
Jadi saudara mesti ada orang dalam hidup. You have to have someone that can speak into your life, into your wallet, into your marriage, to every aspect of your life. You have to have. Kita harus punya orang-orang berhikmat yang kita percaya. Bukan saja dia rambut putih, tapi dia bisa berbicara ke dalam hidup kita. Itu yang penting. Nah, coba kita lihat dalam Alkitab prakteknya. Seberapa besar Anda percaya pada kebaikannya menentukan seberapa besar, seberapa banyak Anda terima. Percaya menentukan berapa banyak yang saya dapat, atau iman saya menentukan berapa banyak saya menerima. Bisa katakan demikian? Iman saya menentukan berapa banyak. Kalau engkau sudah punya skill, ditambahkan dengan iman lagi, kamu bisa percepatannya luar biasa. Karena kita bukan hanya skill, bukan kecakapan, bukan karena ijazah, tapi kita juga ada roh Tuhan, ada iman, sehingga percepatan itu bisa terjadi. Untuk apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan, supaya Anda bisa lakukan banyak hal yang luar biasa untuk pekerjaan Tuhan. Kita kembali mengkaji tentang bagaimana berkat-berkat Aser, 2 mujizat yang terjadi di wilayah Aser, yang akan menunjukkan bagaimana Tuhan memulihkan kepada umat perjanjian baru apa yang terhilang di zaman Aser itu, Tuhan kembalikan di zaman Yesus. Ya. Yang pertama, dalam kisah tentang bagaimana melalui Elia menyediakan dengan berlimpah bagi janda di Sarfat. Sarfat itu termasuk wilayah Sidon. Dan putranya, sang janda dan putranya selama masa kelaparan yang melanda negeri Aser, yang harusnya makanannya itu sekualitas makanan untuk raja, tapi mereka jadi miskin gara-gara Aser tidak mau repot-repot klaim ambil wilayah itu. Ya. Ada terjadi kelaparan dan Tuhan kirim Elia datang ke sana, dan saudara tahu sampai di sana Elia bilang bikin roti untuk saya dulu, lalu dikasih untuk Elia dengan kata lain, restorasikan hubungan yang dulu kamu cuek dengan Tuhan, sekarang kamu cari Tuhan. Begitu dia cari Tuhan, bikin roti untuk Elia, sisanya dia masih hidup 6 bulan lagi, haleluya, atau 6 tahun, saya kurang tahu, tapi dia bilang beberapa saat. Ya. Hanya dengan segenggam tepung dalam tempayan, minyak sedikit dalam, itu di 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16, maka terjadi pelipat gandaan. Baik roti yang pernah dimakan, tapi juga minyak di dalam buli-buli itu bisa mendapatkan pelipat gandaan. Jadi ada mujizat yang dikerjakan melalui roti di sisi yang lain, tapi juga lewat tepung dan minyak di sisi yang lain. Jadi 2 mujizat ini terjadi di dalam Elia. Ini berbicara soal apa? Bagaimana Tuhan telah menebus berkat-berkat penyembuhan, keutuhan yang hilang bagi umat percaya di dalam perjanjian baru. Mulai mujizat roti itu, minyak yang bertambah banyak itu, maka Tuhan sedang kembalikan berkat yang terhilang di negeri itu gara-gara suku Asyar. Yang kedua di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru di dalam Matius 15 ayat 21, lalu Yesus pergi ke situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Nah ini dia, Tirus dan Sidon itu harusnya tempat kedudukan berkat Asyar. Lalu Tuhan ke sana, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. 26, kata perempuan itu, benar Tuhan,
namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. 27, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, baca bersama saya, 2, 3, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga, kapan? Seketika itu juga anaknya sembuh. Ini terjadi di daerah yang harusnya ada kesembuhan, pemulihan, mujizat di sana. Tapi Aser terlewatkan. Aser membiarkan berkat itu lewat, lalu Tuhan pulihkan lewat Elia. Sekarang Yesus sendiri datang dan menyembuhkan. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan menebus berkat-berkat penyembuhan, kebutuhan yang hilang bagi kita sebagai umat yang percaya di dalam perjanjian baru. Katakan, saya menerima semua berkat yang terhilang dari Aser. Come on! Haleluya. Siap-siaplah ada yang jadi kepala pelabuhan. Haleluya. Setelah mujizat roti dan ikan, Yesus memberi makan 5.000 orang itu di tepi laut Galilea. Kita akan berpikir bahwa Yesus akan tetap tinggal di mana tempat dia akan dipuji-puji karena wow, Yesus engkau hebat, engkau luar biasa sudah memberikan pelipat gandaan roti, ikan kita udah makan. Yesus langsung berjalan, dia tidak tinggal situ. Sepanjang perjalanan ini Alkitab tidak mencatat mujizat atau tindakan besar. Jadi dapat dikatakan bahwa Tuhan kita melakukan perjalanan dengan semata-mata untuk melayani wanita Kanaan yang putrinya kerasukan setan. Jadi Yesus lakukan perjalanan panjang itu, saudara yang kasih, 100 mil. 100 mil itu kira-kira 160 kilometer. Anda bisa bayangkan setelah dia beri makan 5.000 orang dengan ikan yang berlimpah, roti yang berlimpah itu, yang sisanya, dia langsung jalan kaki 100 mil atau 160 kilo menuju daerah Tirus dan Sidon. Jadi Yesus jalan jauh-jauh hanya untuk berjumpa seorang perempuan kafir yang tidak kategori orang Israel. Ketika bertemu dengan Tuhan kita Yesus, perempuan Kanaan itu berseru, kasihani aku ya Tuhan anak Daud. Tetapi Tuhan Yesus tidak menjawab. Anda bisa bayangkan? Sudah panggil nama lengkap tuh belum jawab. Coba kalau panggil Susus ya Susi atau apa gitu. Atau Suset. Tapi dia panggil Yesus Tuhan anak Daud. Tapi Yesus tidak gubris. Pelayanan Yesus yang pertama datang di kaum Israel, itu yang pertama. Tapi perempuan Kanaan yang adalah orang kafir ini, meskipun saudara yang kasih, dia berteriak Yesus anak Daud, Yesus tidak gubris. Karena mungkin Yesus, lu hanya ikut aja, ikut orang ngomong haleluya, kamu ikut haleluya. Dulu ada plesetan saudara, Risek, Habib Risek lagi marah-marah orang-orang ini, tiba-tiba ada yang pakai status, Risek, haleluya. Itu kalau dia dengar dia bisa marah. Nah perempuan ini seolah seperti itu. Dia, kenapa Yesus tidak gubris? Karena dia hanya menghafal kata-kata sanjungan yang diberikan kepada Yesus. Tapi dia belum tembus sampai ke dalam hatinya. Oke? Hanya ketika saudara yang kasih, waktu dia datang dan percaya dengan sepenuh hatinya, anugerah dan kebaikan terhadap kita itu akan menerima perhatian dari Tuhan. Kata-kata kita tidak memberi sentuhan, tapi hati yang disertai dengan keyakinan waktu diungkapkan kepada Tuhan itu menyentuh hati Tuhan. Bukan menyentuh, menggores hati, menggelitik hatinya Tuhan. Dan perempuan itu dia terus lakukan percakapan ini. Ya. Tuhan memberitahu kepada perempuan itu bilang begini, tidak baik mengambil roti anak-anak melemparkan kepada anjing. Anda bisa bayangkan? Jadi perempuan itu disamakan dengan apa? Anjing.
Orang Israel disamakan dengan anak-anak. It is not good to take children's bread and throw it to the dog. Bayangkan saudara yang kasih. Meskipun belum waktunya bagi Yesus untuk memberkati orang-orang bukan Yahudi, tapi Tuhan menanggapi iman dan ketulusan dari perempuan ini yang mulai membuka jalan pertolongan Tuhan datang kepada anaknya. Dengan menggunakan istilah dog, kalau di dalam terjemahannya little dog, anjing yang kecil atau anak anjing, dalam bahasa Yunani bilang begitu. Dan wanita ini, saudara kasih, dia mulai bersandar kepada kelembutan Tuhan. Nah, wanita ini ketika dia bilang tidak baik mengambil roti dan membuang kepada anak anjing yang lembut. Terjemahan Yunani atau Gerika, bukan yang Gerika bilang membuang roti kepada anak anjing yang lembut. Nah, perempuan ini mulai membayangkan anak anjing yang lembut. Coba. Nah, kita ikuti terus. Karena saudara kasih, kita harus tahu bahwa Yesus datang untuk mengerjakan pekerjaan penebusan bagi semua umat manusia. Itu SOP kedatangan Yesus. Karena pekerjaannya yang telah selesai di atas kayu salib, kita semua adalah anak-anak yang duduk bersama dengan Kristus di tempat surgawi. Makanya dia bilang, roti anak-anak. Katakan, saya menerima roti dari tempat surgawi. Come on. Ya, itulah berkat anugerah yang luar biasa. Jadi, saudara lihat di sini. Ketika perempuan itu berkata kepada Yesus bahwa anjing yang kecil dan lembut itu makan dari remah-remah atau sisa-sisa roti yang kecil itu, dia pun bisa hidup. Maka disitulah Yesus bilang, hai perempuan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan Alkitab berkata, seketika itu juga. Kapan saudara? Seketika. Langsung anaknya diusir atau setan itu diusir keluar dari anaknya. Sehingga anaknya mengalami pemulihan. Jadi saudaraku yang kasih, poinnya di sini. Semakin kita memegang apa yang menjadi milik kita dengan iman, semakin banyak berkat, penyediaan, urapan, perkenanan, hikmat, kedamaian, kesehatan, dan keutuhan akan menjadi milik kita. Semakin kita pegang janji Tuhan. Kenapa? Karena perempuan ini sangat jelas. Dia bukan penerima janji. Dia mengambil dari akibat dari janji-janji yang jatuh itu. Dia telah menerimanya. Ya sekali lagi saudara yang kasih, saya membaca ini. Semakin kita memegang apa yang menjadi milik kita dengan iman, semakin banyak berkat penyediaan, urapan, perkenanan, hikmat, kedamaian, kesehatan, dan keutuhan akan menjadi milik kita. Katakan, amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kekasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Perjalanan kita masih 51 minggu ke depan. Amin. Tapi percayalah, iman kita akan membuat kita taklukkan 20, 25. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Kita meresponi apa yang Tuhan mau untuk kita. Mungkin saudara telah menerima pesan. Ada 1-2 perkataan rema atau perkataan yang diurapi Tuhan jatuh di dalam hati saudara. Ambil itu pagi hari ini saudara. Pegang itu, keep it. Perempuan itu memegang kata, anjing kecil yang lembut itu makan dari remah-remah. Dan Yesus responi, hai ibu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saya tidak tahu pergumulan rumah tangga saudara seperti apa, rumah tangga pergumulan pernikahan saudara seperti apa, keuangan saudara seperti apa, bisnis saudara seperti apa, hubungan saudara seperti apa, dan berbagai macam hal lain. All our secret, semuanya rahasia dan tersembunyi. Tapi Tuhan mengenal hati Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amen. Haleluya. Bapa, pagi ini kami datang kepadamu Tuhan.
Bila Anda memerlukan hikmat, Roh Tuhan ada padamu. Haleluya. Izinkan hikmat ilahi mengalir dalam usaha hidup pekerjaan, dalam keputusan-keputusan penting yang kau lakukan bagi hidupmu, keluargamu, pernikahanmu, anak-anakmu, keturunanmu. Ambil hikmat dari dia. Amen. Karena hikmat adalah solusi yang Tuhan janjikan bagi setiap problem anak-anak Tuhan. Amen. Yang kedua, saudara peka di dalam hati nurani saudara. Apa yang Roh Kudus taruh di hati saudara, jangan tunggu. Kalau itu Roh Kudus taruh, jangan tunggu sampai jalan terbuka lebar. Ambil langkah dengan iman. Apakah menyangkut keuangan, menyangkut hubungan, menyangkut pekerjaan, menyangkut berbagai macam aspek hidup kita. Ambil dengan iman. Haleluya. Roh iman turun atas saya dan saudara. Roh iman turun atas saya dan saudara. Kalau perempuan Venesia ini yang tidak pernah diajarkan Alkitab, tapi bisa meresponi karena Yesus mengilustrasikan anjing anak lembut yang kecil, lalu dia respon. Saya dan saudara anak-anak Bapa Surgawi. Ambil yang terbaik. Haleluya. Yang berkaitan dengan investasi, income saudara, usaha saudara, atau menjalankan pernikahan saudara, menjalankan rumah tangga saudara, dalam pendidikan anak-anak dan sebagainya. Ambil dalam nama Yesus. Tuhan berikan solusi untuk saudara. Dan yang percaya katakan, sekali lagi kasih pujian bagi dia. Come on, dia dahsyat, dia hebat. Woo!